Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Arifin, Muhammad Yusuf Fadilah, Georgi Jeko Axel, Camilla Aprilinsa, Margareta Kristiani, Okta Aryo, Remember Sitempul, Elnatan Kengatko, dan Roland Deo Eka Putra. Di sini pokok bahasan yang akan kami bahas adalah paragraf kohesi dan koherensi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Paragraf. Paragraf adalah gabungan kalimat yang mengandung satu gagasan pokok dan didukung oleh gagasan-gagasan penjelas. Gagasan pokok dan gagasan penjelas ini harus memiliki keterpaduan bentuk atau kohesi dan keterpaduan makna atau koherensi. Oke. Selanjutnya kohesi. Apabila koherensi berhubungan dengan isi, maka kohesi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama, namun di lain sisi belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Pendapat dari para ahli tentang koherensi. Prihatini. Koherensi paragraf ditandai dengan adanya suatu pokok pikiran utama, sehingga kalimat-kalimat pembentuk paragraf harus ditata secara baik, agar tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama atau ide pokok pikiran paragraf tersebut. Jika terdapat kalimat yang menyimpang, maka paragraf tersebut tidak utuh. Yang kedua, suladi. Suatu paragraf disebut koherensi jika memiliki kesatuan. Apabila paragraf tersebut hanya memiliki satu gagasan utama dan kalimat lain dalam paragraf hanya pengarah pada suatu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Ketiga, Cher pendapat bahwa koherensi adalah keserasian antara hubungan unsur yang terdapat dalam wacana. Keempat, Musli. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana atau paragraf sehingga tercipta makna yang apik atau koheren. Next. Contoh kohesi. Namaku Muhammad Nasik. Aku lahir di Bangkalan 15 Januari 1997. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Nasik adalah nama panggilanku. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Ayahku seorang TKI, dia bekerja di Malaysia, sedangkan ibuku seorang petani. Tapi ibu sudah lebih dahulu meninggalkan keluargaku sejak kecil. Aku selalu dinasihati oleh ayahku untuk selalu rajin beribadah, jujur, dan baik terhadap sesama. Paragraf di atas dikatakan tidak kohensif karena ada satu kata yang membuat paragraf tersebut tidak padu, yaitu kata yang digarisbawahi. Paragraf yang benar adalah sebagai berikut. Namaku Muhammad Nasik. Aku lahir di Bangkalan 15 Januari 1997. Aku adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Nasik adalah nama panggilanku. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahku seorang TKI, dia bekerja di Malaysia, sedangkan ibuku seorang petani. Ibuku sudah lebih dahulu meninggalkan keluargaku. Sejak kecil aku selalu dinasihati oleh ayah untuk selalu rajin beribadah, jujur, dan baik terhadap sesama. Koherensi. Suatu paragraf bisa dikatakan koheren apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik secara bersama-sama membalas satu gagasan utama. Tidak dijumpai satupun kalimat yang menyimpang dari gagasan utama ataupun loncatan-loncatan yang membingungkan. Berikut adalah pendapat dari para ahli tentang koherensi. Pendapat pertama dari Alwi et al.
Koherensi adalah suatu hubungan yang memiliki keterkaitan antar proposi, akan tetapi keterkaitan tersebut tidak terjadi secara eksplisit atau nyata, yang dapat dilihat dalam kalimat yang mengungkapkannya. Kemudian pendapat kedua dari Suladi, yaitu koherensi adalah suatu kepaduan suatu paragraf yang berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Selain itu, beliau juga memaparkan bahwa suatu paragraf dikatakan koherensi apabila terdapat keselarasan antar hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf. Berikutnya ada contoh koherensi. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman. Walaupun dipercaya bahwa dahulu coklat hanya bisa dikonsumsi oleh kaum bangsawan, coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan di hari raya. Permen juga biasanya diberikan sebagai hadiah saat hari raya. Dengan bentuk corak dan rasa yang unik, keduanya sering digunakan sebagai ungkapan terima kasih atau perhatian, bahkan sebagai pernyataan cinta. Paragraf di atas dikatakan tidak koheren karena terdapat satu kalimat yang melenceng dari gagasan utamanya, yaitu kalimat yang digarisbawahi. Sedangkan paragraf yang benar adalah sebagai berikut. Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman, walaupun dipercaya bahwa dahulu coklat hanya bisa dikonsumsi oleh kaum bangsawan. Coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan di hari raya dengan bentuk corak dan rasa yang unik, hingga keduanya sering digunakan sebagai ungkapan terima kasih atau perhatian, bahkan sebagai pernyataan cinta. Syarat kohesi dan koherensi. Jika didalami sebuah kalimat atau paragraf, bisa dikatakan kohesi atau koherensi apabila mengandung beberapa unsur yang diantaranya satu kalimat utama atau ide pokok pikiran, beberapa kalimat penjelas, tidak ada kalimat yang menyimpang dari kalimat utama, logis atau masuk akal, menggunakan alat kohesi, gramatikal dan leksikal, repetisi atau mengulang kata kunci, kata ganti atau menggunakan kata ganti yang sesuai, kata transisi atau konjungtor, atau menghubungkan antar kalimat, dan menggunakan kata yang bervariasi agar tidak monoton. Baik, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.